Nah, sekarang saya minta hadisnya. Hadis terakhir yang tadi saya bacakan. Belakang mana? Silakan. Mbak, tolong dikasih ke sana. Ini terakhir ya. Boleh aku Itu yang berdiri, Mas. boleh aku foto enggak? Bagi fotonya ya. Itu yang Ya, bekas saya yang bantu foto dengan itu. tadi yang saya sebut nomornya di Al-Bukhari, nomor hadis 5027, rawinya dari Uthman bin Affan. Silakan. Yang ini apa Ustaz? Oh, nggak tahu saya. Nah, coba bacakan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ah, artinya Sebaik-baik dari apa? kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, saya di sini bekerja atau belajar? Master degree Ustaz. Master degree. Dengan suami atau sendirian? Belum menikah. Belum menikah. Tuh ya, tuh yang garis-garis tuh. Betul. Baik. Ya, terima kasih untuk membacakan itu. Kita berikan hadiah umroh. Boleh berangkat gitu ya, insya Allah. Satu orang. Ya, terima kasih ya. Salam buat uminya, mudah-mudahan sehat semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman panitia. Ya, ini ada teman-teman Banser. Terima kasih hari ini. Ada berapa orang ini teman-teman? Ya, terima kasih semuanya ya. Ilmu diarahkan kepada nilai-nilai yang baik. Setelah Nabi meninggal, tiba-tiba beliau menjelma jadi dosen perempuan sepeninggal Nabi yang hafal 2210 hadis dan hampir semua disiplin ilmu beliau pakar di bidangnya. Sampai sepertiga ilmu itu, kata para ulama, dikuasai oleh Sayyidah Aisyah. Dari pribadi yang sangat cemburuan, sensitif, tiba-tiba jadi perempuan paling hebat di masanya, sampai sepertiga ilmu yang ditemukan di bumi dikuasai Sayyidah Aisyah. Siapa yang rajin masak di sini? Ya? Nah, ada istri Nabi namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Pernah belajar nggak? Usia beliau walaupun sudah di atas 50, 60 tahun, hobinya masak. Tapi kalau masak, hebatnya setiap masak kalaupun ketemu Nabi, itu masih bisa mengeluarkan kata sayang dan mesra dengan Nabi. Bikin adonan, Nabi datang, itu bikin adonan, Nabi masih sempat mengambil secuil adonan, kemudian dioleskan di kening beliau dan masih bisa mengatakan sayang. Anda yang suami istri, kapan terakhir bilang sayang sama suami? Dan coba belajarnya sampai sini enggak? Apa yang dimasakin Sayyidah Saudah itu untuk Nabi. Sayyidah Zainab, beliau diantara istri Nabi yang senang fashion, pakaiannya, tampilannya. Jadi kalau bapak ibu misalnya cek tentang itu, silahkan yang suami-suami pulang ke rumah, cek kira-kira istrinya mirip siapa. Nah, kalau kita gabungkan dari 10 itu, semua karakter yang terbaik ditemukan di satu perempuan, namanya Sayyidah Khadijah. Apa dasarnya Khadijah? Bu, Sayyidah Khadijah itu, beliau kalau senyum saja, itu masalah yang ada di suami hilang setengahnya dengan senyum. Menunjukkan pada sesuatu yang menyimpang. Bodohnya itu bukan bodoh tidak pintar, bukan. Yang pintar banyak. Abu Lahab itu pintar. Abu Jahal itu pintar. Bahkan namanya itu viral dengan nama Abul Hakam namanya dulu. Yang pintar banyak. Pintar dagang ada. Pintar politik ada. Ya, ada yang pintar dari ilmu-ilmu dasar ada. Tapi kepintarannya ini tertutupi oleh satu sifat, yaitu tidak kenal baik. Sehingga sifat pintarnya ini dipakai pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jadi jahlun itu tidak kenal baik. Bodohnya itu bodoh pada sifat-sifat baik. Pintar tapi tidak kenal jujur. Pintar tapi tidak kenal sabar. Pintar tapi tidak kenal kebaikan. Karena itu, ketika Allah menurunkan sifat taubat di Quran surah keempat, di ayat ke-17 itu, maka disebutkan sifat jahalah dalam perbuatan salah itu. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sungguh,
Taubat yang diterima oleh Allah itu adalah taubat dari orang yang berlaku kriminal, berbuat tindakan jahat karena jahalah. Dia bodoh, tidak tahu tentang kebenaran dan kebaikan. Jadi karena nggak tahu baik, para pelakunya jahil, melakukan semua jenis perbuatan yang tidak baik. Itulah eranya disebut dengan jahiliyah. Jadi kalau teman-teman ingin tahu di mana berkumpulnya semua bentuk perbuatan tingkat tinggi yang buruk, itulah eranya jahiliyah. Mabuk misalnya. Saya ulang ya. Yang mabuk misalnya. Di sini ada yang mabuk nggak? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Baik. Nah, lihat sini. Kalau di zaman jahiliyah itu saking profesionalnya mabuk, yang pemula saja, pemabuk prematur, yang baru mabuk itu minimal 5 kali sehari. Ayo baca sirah itu. Itu yang paling pemula, bayangkan yang profesional. 1. Ya. 2. Di Taiwan ini ada yang tawuran nggak? Hah? Ada yang suka berkelahi nggak? Ada. Oh, jangan-jangan mirip-mirip, tidak ya? Lihat sini, di zaman jahiliyah itu tersinggung sedikit itu langsung berkelahi. Dan berkelahinya nggak tanggung, ya. Nih yang saya tanya ini, ibu di sini, ibu kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Tadi bahaya nih, ada yang kenal Umar di sini. Umar itu sebelum masuk Islam itu diantara jagoannya di wilayah jahiliyah yang kalau sedang bosan dia akan bikin pengumuman. Siapa yang berani dengan saya hari ini, kita bertemu di Bukit A, silahkan datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama. Itu Umar. Zina, semua jenis zina itu hatam. Hatam. Ada yang sudah menikah, ya, itu besoknya ngobrol-ngobrol dengan tetangga bisa berkata begini, saya bosan dengan istri saya juga, malam gantian yuk, ayo. Tuh. Itu jahiliyah itu. Jadi Anda bayangkan kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena semua jenis perilaku yang ada di kehidupan sosialnya itu tidak kenal baik. Nah, orang-orang yang tadi disebutkan generasi milenial tadi, hidupnya di masa seperti itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yang menempuh perjalanan yang tidak mudah, kadang berliku, dengan satu niat untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun itu sedikit saja. Satu hadis, satu ayat, tapi dia niatkan betul untuk belajar tuntunan agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah perintahkan pada malaikat di hari kiamat kelak, cepat catat amalannya itu untuk mempercepat langkah kaki dia ringan memasuki surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sejak ia berangkat dari tempat ia berasal untuk belajar ilmu itu, Allah perintahkan pada beberapa malaikat, berikan perlindungan di perjalanannya dan berikan ridhonya. Ridho malaikat itu setidaknya punya 3 arti. Yang pertama, yastaghfiru li talibil ilmi, memohonkan ampunan pada para penuntut ilmu. Jadi teman-teman yang datang dari dekat, apalagi dari jauh, tadi sudah berangkat, sekarang tiba, sampai pulang lagi, manfaatkan kesempatan pertama ini untuk memohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam perjalanan itu bukan hanya sekedar istighfar, malaikat diperintahkan oleh Allah aminkan permintaan ampunannya dan seketika Allah menurunkan ampunan. Nah, itu yang terjadi pada